Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu menari-nari di atas penderitaan orang lain. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Tawarik 11 ayat yang ke-16 sampai yang ke-19. Pada waktu itu, Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata, "Sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang." Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, "Jauhlah daripadaku, ya Allah, untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya, mereka membawanya, dan tidak mau ia meminumnya." Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Tidak pernah berkata cukup adalah satu sifat manusia yang sering kali kita temukan. Seberapa banyak yang ada pada kita sekalipun, manusia condong untuk ingin mendapatkan lebih lagi. Tidak pernah berkata cukup. Itulah satu akar dosa yang akan merusak seluruh hidup manusia. Kejatuhan manusia selalu bertolak dari satu perkara ini. Keinginan untuk menikmati lebih dari apa yang boleh untuk dinikmati telah membuat Hawa jatuh ke dalam perangkap iblis. Hawa tidak dalam keadaan kelaparan, sampai-sampai dia harus mengambil buah dari pohon yang dilarang Tuhan. Hawa bahkan hidup di dalam Taman Eden, di hadirat Tuhan, di mana taman itu dipenuhi dengan buah-buahan segala macam. Kejadian 2 ayat 8-12 melukiskan keadaan Taman Eden demikian. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, namanya Pison, yakni yang mengalir, mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Itulah keadaan Taman Eden. Betapa indah dan dipenuhi dengan berbagai-bagai makanan dan barang berharga, tapi karena tergoda oleh bujukan iblis, Hawa merasa tidak cukup sehingga harus memetik dan memakan dari buah pohon yang Tuhan larang. Keserakahan membuat manusia lupa akan semua kebenaran firman Tuhan dan kemudian mulai menghalalkan segala cara. Satu perkara untuk menguji diri kita sendiri, apakah saya dikuasai roh serakah? Adalah pertanyaan ini yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Adakah saya sedang menikmati sesuatu dari penderitaan orang lain? Jika kita dengan jujur berani bertanya hal tersebut kepada diri kita sendiri, dan apabila jawaban jujurnya adalah tidak, maka kita benar-benar sudah terbebas dari sifat tamak dan serakah yang sangat merusak itu. Namun sekali lagi, kuncinya adalah jujur terhadap diri sendiri. Dalam hal perselingkuhan atau bahkan dosa kenajisan, bukankah semua itu karena kita tidak bisa berkata cukup dengan istri yang sudah Tuhan tempatkan di samping kita, sehingga kita masih melihat-lihat dan bahkan menginginkan wanita lain yang bukan istri kita sendiri? Dalam hal penipuan, atau terkadang dibungkus dengan alasan hutang untuk sementara karena kebutuhan mendesak. Namun masalahnya adalah, setelah semua itu terjadi, manusia sering sama sekali lupa atau tidak pernah mau ingat-ingat bahwa hutang itu harus dibayar. Sikap yang seperti ini didorong oleh sifat serakah yang seringkali memanfaatkan orang lain. Mereka beria-ria di atas penderitaan orang lain. Daud sadar akan betapa bahayanya ketamakan ini. Ada satu kesempatan di mana secara tidak sengaja Daud bergumam kepada dirinya sendiri, "Oh, betapa nikmatnya jika saja aku dapat meneguk air yang segar
dari sumur yang ada di Betlehem. Perkataan lembut Daud kepada dirinya sendiri terdengar oleh ketiga perwiranya yang gagah perkasa. Lalu ketiga perwira tersebut pergi ke Betlehem dengan menerobos barisan pasukan musuh di hadapan mereka. Ketiga perwira itu mempertaruhkan nyawanya mereka sendiri demi mengambil satu buli-buli berisi air dari sumur di Betlehem. Demi diterimanya air itu untuk dinikmati oleh Daud, Daud kemudian berbuat demikian. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, "Jauhlah daripadaku, ya Allah, untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya, mereka membawanya." Coba renungkan kembali bagian terakhir dari firman Tuhan yang kita baca. Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya, mereka membawanya. Renungkan dan aplikasikan kepada hidup kita sehari-hari. Untuk orang tua yang menyerahkan anak gadisnya kepada kita untuk menjadi istri kita, hal itu bukanlah perkara sederhana dan main-main. Bagi anak gadis itu sendiri yang telah menyerahkan hidup dan tubuhnya bagi kita, itu adalah satu penghormatan dan pengorbanan yang sangat mulia. Jika setelah sadar akan hal tersebut, lalu setelah menikah sekian tahun dan melahirkan anak-anak yang disebut anak-anak saya, masihkah saya tega mengkhianati semua pengorbanan dan ketulusan tersebut? Masihkah kita berani berlagak dan menikmati perselingkuhan sementara istri kita, orang tuanya, anak-anak kita, dan hati Tuhan sebagai Bapa semua mereka tersayat-sayat oleh tingkah laku dan perbuatan kita? Masihkah kita tega dan berani menikmati roti, makanan dan kekayaan dari hasil penipuan? Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk semua kasih setia dan firman-Mu. Ajari aku dan tuntun aku untuk tidak menikmati sesuatu dari hasil penderitaan orang lain. Amin. Jesus loves you and so do I.